Saudara-saudara, Kamis Putih adalah hari raya terakhir sebelum memasuki Jumat Agung dan Paskah. Kamis Putih juga dipandang sebagai penutup masa Prapaskah. Kamis Putih mengingatkan perkataan dari Yesus yang ditulis dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-17. Yang salah satunya ditandai dengan pelayanan pembasuhan kaki yang tahun ini dilakukan di rumah masing-masing. Dan saya persilakan saudara-saudara untuk berdiri dan sama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan nats pembimbing yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya." Demikian nats pembimbing. Kita sambut dengan memuji nama Tuhan dari NKB nomor 73 ayat 1. Saudara-saudara, mari kita sama-sama membaca dari Mazmur puji-pujian yang terdapat dari Mazmur 116 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, dan aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah membuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyambut Mazmur pujian dengan mengagungkan lagu PKJ 179 ayat pertama dan ayatnya yang kedua.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Allah yang sungguh setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, anak-anak-Mu. Allah yang sungguh mengasihi kami di tengah-tengah ketidakmampuan kami untuk mengasihi sesama kami manusia. Pada hari ini dengan penuh kerendahan hati, kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus, menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu ya Allah, atas perbuatan-perbuatan-Mu yang sungguh ajaib, bahkan di tengah-tengah berbagai kondisi kehidupan yang kami alami dalam hidup ini. Dalam menghayati masa-masa persiapan untuk masuk dalam penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan sidang jemaat-Mu, kami bersama-sama datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami mohon Engkau berkati kami semua, sehingga firman-Mu yang kami akan dengarkan pada saat ini, kami sungguh mengerti dan terutama melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang,
tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita patut menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Karena walaupun sekarang ini kita melaksanakan peribadatan dalam suasana yang berbeda. Seperti saat ini, sebagian besar bangku-bangku dalam gereja ini kosong. Kegiatan peribadatan untuk sementara dipindahkan atau dilaksanakan di rumah-rumah masing-masing. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini saya beri tema kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, sekarang ini bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini, sementara dilanda ketakutan, kecemasan karena wabah penyakit virus corona. Melalui berbagai media, kita mendapatkan informasi bahwa penyebaran virus ini terus berkembang dari hari ke hari. Penyebaran virus COVID-19 ini berdampak luas dalam berbagai sendi kehidupan, baik itu sosial, budaya, perekonomian, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Untuk sementara, pemerintah memberikan himbauan kepada seluruh warga masyarakat untuk tinggal di rumah, melakukan berbagai aktivitas di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, dan lain sebagainya. Untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut bukan hal yang mudah.
kompleksitas masalah yang muncul bisa menimbulkan kecemasan, penderitaan, dan bahkan keputusasaan. Dalam hidup ini sesungguhnya ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang dihadapi umat manusia di dunia ini, yang dapat menyebabkan ketakutan, kekhawatiran, kehilangan pengharapan untuk hidup, berjuang di tengah kesulitan. Di tengah kondisi yang demikian, seringkali muncul pertanyaan, apakah Allah meninggalkan kita? Apakah Allah berpihak kepada kita? Apakah Allah mengasihi kita? Peristiwa Kamis Putih mengajak kita setiap pengikut Kristus untuk melihat dan menghayati tentang bagaimana kasih Allah yang sempurna diperlihatkan dengan gamblang di dalam kehidupan manusia supaya benar-benar mengalami harga diri, kekuasaan, ego, dan segala godaan duniawi yang diabaikan Tuhan Yesus demi mewujudkan kasih Allah itu secara sempurna di dalam kehidupan manusia. Di tengah kehidupan dunia yang penuh kepalsuan, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Ayat 1. Kalimat Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba merupakan pernyataan atas kesadaran yang mendalam bahwa waktu yang ditentukan Allah mencapai puncaknya. Peristiwa kematian Yesus merupakan waktu yang tepat sesuai rencana Allah yang terjadi dalam sejarah keselamatan umat manusia. Di tengah-tengah waktu yang tepat itu, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dasar segala yang dikerjakannya, karya-karya pelayanannya, itu didasarkan atas kasih. Tidak lama lagi Yesus akan menempuh jalan penderitaan dan kesengsaraan. Ia tahu bahwa Yudas Iskariot akan mengkhianatinya. Ia tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya dan murid-murid yang lain akan meninggalkannya. Tetapi kasihnya kepada mereka tidak pernah berubah atau berhenti. Ia akan tetap mengasihi mereka bahkan di masa-masa yang berat dan mencekam itu. Kesengsaraan dan kematian semakin dekat itu. Ternyata iblis juga mulai bertindak. Ayat yang kedua menyatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Iblis mempengaruhi dan menginspirasi salah seorang murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Konteks peristiwanya adalah saat mereka makan bersama, yang seharusnya merupakan saat menghayati kebersamaan, solidaritas, dan suasana kasih. Dalam suasana kebersamaan di antara para murid dan Yesus, disitulah iblis mulai beraksi dengan strateginya agar Yesus diserahkan kepada pemimpin agama Yahudi dan dibunuh. Dari sudut pandangan Yesus, kematiannya sebagai media beralih dari dunia kepada Bapaknya. Tetapi bagi sudut pandang iblis, kematian Yesus adalah media kuasa anak Allah yang maha tinggi
dihancurkan. Bagi Yesus kematiannya merupakan peristiwa luar biasa yang mendatangkan anugerah keselamatan. Namun bagi iblis kematian Yesus merupakan pengakhiran seluruh karya yang menyelamatkan bagi umat manusia. Ini juga yang harus menjadi perhatian kita. Bahwa bukan berarti kalau kita bersama dengan Yesus, bukan berarti kalau kita mempunyai komitmen pelayanan yang sungguh, mempunyai komitmen untuk membangun mezbah Tuhan di rumah kita masing-masing, bahkan dimanapun, kita kebal akan pencobaan-pencobaan. Iblis terus bekerja untuk menghancurkan apa yang Allah sudah berikan kepada kita atau anugerahkan kepada kita. Di tengah-tengah kesulitan masalah yang sulit dalam dunia ini, Allah mempunyai maksud untuk menciptakan kita, membentuk kita sebagai bejana-bejana yang indah. Di tengah kesulitan dan masalah, Allah mempunyai maksud untuk mendewasakan kita. Di tengah situasi badai menerpa kehidupan kita, Allah mau membentuk karakter kita, spiritualitas kita, pengenalan kita akan Dia. Tetapi iblis acap kali menggunakan tantangan dan masalah yang berat dalam hidup ini untuk menghancurkan kita. Ia terus menyerang kita dengan tipuan-tipuannya, dengan strateginya, supaya kita meragukan kuasa Allah, supaya kita meragukan janji Allah, supaya kita meragukan pertolongan, perlindungan, dan penyelamatan Allah. Oleh karena itu, dalam situasi yang berat sekalipun, kita diajak untuk tetap berfokus kepada Yesus. Kita tetap memandang kepadanya, karena Ia akan memberikan jalan keluar. Ia akan mendengarkan seruan-seruan dan menjawab doa-doa kita. Ia akan memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk dapat bertahan dan menghadapi semua hal dalam hidup ini. Sehingga tantangan kesulitan tidak akan membuat kita jatuh dalam keputusasaan, tetapi justru menjadi momentum yang terindah untuk bangkit, untuk terus bertumbuh dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus tahu bahwa waktunya sudah hampir tiba. Lalu bagaimana respon Yesus terhadap perasaan manusiawinya yang sadar bahwa kematiannya sudah dekat? Respon Yesus yang sadar bahwa kematiannya telah dekat adalah, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Yesus memutuskan bahwa menjelang akhir hayatnya sebagai manusia, Ia merendahkan diri dengan membasuh kaki murid-muridnya. Tujuan utama Yesus membasuh kaki murid-muridnya adalah untuk memberikan keteladanan agar setiap umat yang percaya saling merendahkan diri walau mereka sedang dalam kondisi dilukai dan dihianati. Tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya bukanlah suatu momen romantik dan sesaat secara emosional, tetapi merupakan suatu spiritualitas yang menjadi pola kehidupan umat percaya.
Sebagai suatu spiritualitas, maka keteladanan yang telah Yesus lakukan seharusnya menjadi model dan bentuk kerohanian yang signifikan, sehingga menjiwai setiap pola pikir, perasaan, dan kehendak setiap orang percaya. Dengan demikian, tindakan membasuh kaki di antara umat bukan sekedar hanya menjadi ritual, namun suatu spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu yang utama adalah bagaimana umat mempraktekkan makna membasuh kaki dalam kehidupan bersama. Sehingga spiritualitas tersebut memampukan umat jauh dari sikap angkuh, merasa paling penting, saling menguasai, dan memanipulasi kekuasaan. Saudara-saudara, di tengah berbagai tantangan masalah yang datang silih berganti menerpa kehidupan rumah tangga, perekonomian, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Secara khusus wabah virus corona yang melanda dunia ini, yang menyebabkan kepanikan dan ketakutan. Berita firman Tuhan hari ini juga memberikan penguatan dan penghiburan kepada kita, yaitu bahwa walaupun kita terkadang hidup dalam kebingungan karena ketidaktahuan kita akan rencana Allah di balik semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, tetapi yang paling penting kita ketahui bahwa kasih setia Allah tidak pernah berhenti atau berubah. Ia tetap setia mengasihi kita. Hal ini juga yang disaksikan oleh pemazmur Daud. Di tengah tantangan yang berat, dalam Mazmur 116 ayat 3 ia berkata, "Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku, dan kedukaan." Betapa berat pergumulan yang dihadapinya. Tetapi kemudian ia menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Mazmur 116 ayat 5. Dalam kelemahannya ia merasakan pemeliharaan, penyelamatan Allah. Sebab itu berdasarkan pengalaman hidup yang indah bersama dengan Tuhan, Daud menyatakan komitmennya, pengakuannya, bahwa ia mengasihi Tuhan. Ini sebagai respons atas segala kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam hidupnya. Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat Roma juga menyaksikan bahwa kasih Allah di dalam Kristus yang telah dinyatakan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, yang telah dikaruniakan kepada orang-orang percaya, menjadi kekuatan yang memampukan mereka untuk dapat bertahan dari berbagai penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan bahkan pedang. Roma 8 ayat 35. Sebab itu dengan penuh keyakinan Paulus menyatakan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Masalah atau tantangan yang disebutkan Paulus, selama kita hidup di dunia ini, semua itu masih ada.
Kita masih bisa dibuat terjatuh karenanya, dibuat sedih, menangis, kesakitan, bahkan mati secara fisik oleh semuanya itu. Tetapi semuanya itu tidak pernah memadamkan iman kita, justru membuatnya lebih tangguh. Karena itu di tengah kesulitan hidup, tetaplah setia dan taat melakukan kehendak Allah, seperti yang diteladankan oleh Yesus. Tetaplah percaya dan setia walaupun kita tidak mengerti apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan ini. Apa yang Tuhan maksudkan di balik semua peristiwa. Kemampuan akal kita tidak mampu untuk menyelami. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, tetaplah percaya, tetaplah setia. Karena justru letak kebahagiaan hidup manusia ada kepada ketaatan pada kehendak Allah, yang akan memberikan ketenangan dan kedamaian bahkan di tengah badai sekalipun. Bahkan sekarang ini di tengah persoalan wabah penyakit corona yang terus berkembang. Tetapi yang pasti bahwa di tengah-tengah kesulitan dan tantangan hidup, kita tetap percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Di tengah tantangan dan penderitaan hidup, tetaplah berjuang, tetaplah berkarya, sebab Tuhan Yesus bersama dengan kita. Justru Yesus mengingatkan murid-muridnya sebelum memasuki masa-masa yang sulit, bahwa kasih adalah dasar yang paling utama yang akan memberikan mereka kekuatan untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan sampai selesai. Persoalan dalam hidup ini tidak akan pernah berhenti. Karena Tuhan sendiri tidak pernah berjanji bahwa badai, persoalan tidak akan ada dalam hidup ini. Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyertai kita. Sebab itu di tengah kesulitan hidup, di tengah ketidakpastian, setiap orang percaya harus menyadari bahwa ia dikasihi oleh Tuhan. Ia berharga di mata Tuhan. Dengan menyadari bahwa dia berharga di mata Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan, maka ini yang akan menjadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Sehingga apapun tantangan pergumulan dalam hidup ini, ia tidak akan menyerah, ia tidak akan berhenti berkarya, ia tidak akan berhenti berjuang. Tetapi justru dalam setiap kesempatan adalah momentum yang terindah untuk menyaksikan tentang kebesaran Allah, menyaksikan kuasa Tuhan, menyaksikan pertolongan Tuhan yang nyata kepada setiap orang yang dikasihinya. Sebab itu saudara-saudara, jangan takut dan khawatir, sebab kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tetap mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita tetap meneladani apa yang Ia sudah lakukan, apa yang Ia perintahkan kepada kita. Di tengah kesulitan yang maha berat, Yesus menghendaki supaya murid-muridnya saling mengasihi, supaya murid-muridnya saling merendahkan diri, supaya murid-muridnya mempunyai kerendahan hati. Sebab apabila terjadi persekutuan yang indah yang didasarkan atas kasih, maka ini yang akan menjadi kekuatan, baik sebagai suatu pribadi maupun sebagai suatu umat yang hadir bersama-sama dengan talenta karunia yang dianugerahkan untuk melayani Tuhan. Kalau kita
sudah menerima kasih Tuhan, anugerahnya yang luar biasa, maka kita pun dipanggil supaya itu yang menjadi dasar kita, model kita dalam membangun persekutuan hidup dengan sesama. Di tengah-tengah wabah penyakit virus corona ini, mewujud nyatakan kasih kepada sesama, kita juga dipanggil untuk melihat, untuk sensitif, melihat persoalan-persoalan, kebutuhan-kebutuhan, sehingga sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai gereja, Jemaat Orait Labora bisa mengambil bagian untuk menyatakan kasih kepada sesama, menjadi saluran berkat, menjadi alat Tuhan untuk dipakai bagi hormat dan kemuliaan namanya. Terpujilah Dia yang mempunyai firman. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, merespon firman Tuhan, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 375. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pelayanan pembasuhan kaki. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, anak kamu pun wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Saat ini 1 hari sebelum Hari Raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana Ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ia bangkit berdiri,
melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, ia segera mengenakan jubahnya lagi dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan, dan sembah kami naikkan kepadamu, ya Tuhan. Pada hari ini kami sungguh bersukacita dan berbahagia. Karena sungguh Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan karena kasih-Mu Engkau telah menempuh jalan penderitaan dan kesengsaraan, supaya kami beroleh anugerah keselamatan. Di tengah-tengah penghayatan kami, akan hari-hari terakhir menjelang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, sungguh-sungguh memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami anak-anak-Mu dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan yang datang silih berganti dalam hidup ini. Terima kasih atas persekutuan yang boleh terjadi pada saat ini,
yang juga berlangsung di rumah-rumah warga jemaat. Biarlah persekutuan kami dengan Tuhan senantiasa mengingatkan dan mengajarkan kami akan penyataan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Sehingga dalam berbagai keadaan yang kami alami, kami mau datang kepadamu, mempersembahkan kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi alat di tangan-Mu untuk menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dimanapun kami hadir dan berada. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua anak-anak-Mu dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang datang, yang kami alami dalam hidup ini. Secara khusus kecemasan, kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran karena wabah penyakit virus corona ini. Biarlah kami tetap setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Biarlah kami tetap sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam persekutuan umat, bahkan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Di tengah situasi yang sulit ini, kami mau membangun mezbah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Sehingga di tengah badai pencobaan ini ya Tuhan, kami beroleh ketenangan dan kedamaian. Di tengah tantangan yang maha berat ini kami tetap berkarya, kami tetap berjuang melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami. Sehingga dimanapun kami hadir dan berada, kami senantiasa menjadi saluran berkat. Di tengah tantangan ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau mempunyai rencana yang indah bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara kami yang tercinta, bahkan bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini, supaya kami senantiasa tetap melaksanakan tugas panggilan kami, supaya kami tetap percaya kepada janji-janji Tuhan, pertolongan, perlindungan, bahkan penyelamatan daripada Tuhan. Kami mohon juga ya Tuhan memberkati kami semua, hamba-hamba urapan-Mu, pendeta, penatua, diaken, bahkan seluruh warga jemaat, dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pelayanan, dalam mengatur segala sesuatu, mempersiapkan peribadatan-peribadatan. Kami tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan sendiri untuk melakukan semuanya ini. Oleh karena itu kami mohon hikmat-Mu Engkau nyatakan bagi kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di berbagai belahan dunia ini, yang sementara menanggung penderitaan kesengsaraan karena wabah penyakit ini. Kami mohon Tuhan Engkau kuatkan mereka, Engkau hiburkan mereka, sehingga mereka dapat menghadapi dan melewati semuanya ini. Juga keluarga-keluarga mereka yang hidup dalam ketidakpastian, ketakutan, kami mohon juga Tuhan Engkau lawat kehidupan mereka, supaya tetap menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan. Berkati para medis yang dengan penuh kasih mendedikasikan kehidupan mereka, mengadakan kegiatan-kegiatan pelayanan. Kami mohon Tuhan Engkau lindungi, karuniakan kesehatan, kekuatan,
dalam melaksanakan tugas-tugas panggilan pelayanan mereka. Juga pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam setiap pengambilan kebijakan mengatasi wabah penyakit ini, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan, kami mohon Tuhan Engkau lindungi mereka semua. Engkau berkati pribadi lepas pribadi kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami mohon juga ya Tuhan, memberkati kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan berjalan selama sepekan ini, terutama pelaksanaan ibadah Jumat Agung, pelaksanaan ibadah Paskah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Memberkati semua persiapan kami, bahkan seluruh warga jemaat, agar melalui pelayanan ibadah ini kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, bahkan menghayati penderitaan kesengsaraan Kristus. Sehingga dengan menghayati ini kami mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah memilih dan memanggil kami, menyatakan kasih setia kepada kami anak-anak-Mu. Biarlah kami terus berjalan di dalam kasih, di dalam saling melayani satu dengan yang lain, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, kehadiran kami dapat menjadi kesaksian yang hidup, menjadi berkat, bahkan semakin menguatkan kami dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami bersama. Berkati anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, bahkan kebaktian yang akan berjalan di rumah masing-masing, kepala-kepala rumah tangga dan seisi rumah Engkau sertai berkati mereka semua dalam berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan Engkau kuatkan, hiburkan mereka, supaya dalam segala hal mereka tetap bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami ya Tuhan yang terbaring di rumah-rumah sakit. Kami mohon Tuhan Engkau tetap kuatkan dan hiburkan mereka. Engkau jamah dan pulihkan mereka, sehingga ia mendapatkan pemulihan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan. Berkati kedua orang tua, bahkan segenap keluarga yang boleh terus memberikan pelayanan dan pendampingan. Inilah kami yang datang bermohon kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Sambil pundi dijalankan, mari kita mengagungkan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Hati dan perbuatan
Saudara-saudara, saya undang berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Saudara-saudara, pergilah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah Kamis Putih pada saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.